apa kabar? Semoga semua selalu sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sudi Praitno. Sebagaimana sudah saya informasikan minggu lalu bahwa hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, adalah hari pertama persidangan perdana untuk perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang tercatat atau terregistrasi dengan nomor perkara 12/2026/PTUN-PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Bahwa setelah pemeriksaan persiapan menyatakan lolos gugatan yang diajukan oleh seorang pensiunan PNS yang diberhentikan dengan surat keputusan yang berlaku surut, memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, maka pada hari ini, siang ini adalah sidang perdana untuk memeriksa pokok perkara dengan agenda pembacaan gugatan. Karena waktunya belum berakhir untuk mengunggah dokumen gugatan yang sudah terregistrasi ini. Ini bukti bahwa gugatan sudah didaftarkan dan sudah diberikan catatan telah diperbaiki sehingga sudah memenuhi syarat secara administratif untuk diperiksa pokok perkaranya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Namun karena kita sudah beberapa tahun ini menggunakan mekanisme electronic court atau persidangan elektronik, maka persidangan perdana hari ini walaupun tetap dinyatakan terbuka untuk umum, namun pemeriksaannya hanya sebatas mengunggah dokumen di website Mahkamah Agung. Jadi tidak datang secara langsung di ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi nanti pukul 11 setelah dokumen gugatan ini diunggah, baru saya dan kawan-kawan dari tim kuasa hukum bisa bercerita lebih jauh tentang bagaimana apa dan bagaimana perkara ini sebenarnya. Jadi untuk pagi ini saya belum akan menyampaikan apa pokok perkaranya. Namun yang jelas gugatan ini diajukan terhadap 4 pejabat pemerintahan atau pejabat tata usaha negara, yaitu Presiden Republik Indonesia, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara, lalu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, dan Branch Manager atau Kepala Cabang PT Taspen Persero Kantor Cabang Padang. Nah, nanti setelah gugatan ini berhasil diunggah pada pukul 11, insya Allah saya akan informasikan kepada sobat-sobat sekalian bagaimana kasus ini dan tentu saja proses-proses pemeriksaan persidangan berikutnya. Karena kekhususan dari e-court atau electronic court ini adalah proses pemeriksaan perkara ini seluruhnya dilakukan secara daring, mulai dari pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari tergugat, lalu nanti ada replik dari penggugat, kemudian duplik, sampai pengunggahan pengantar bukti dan juga bukti surat, itu semuanya dilakukan secara elektronik atau secara daring. Nanti setelah sidang dilakukan untuk memeriksa bukti-bukti surat atau dengan agenda pembuktian, baru persidangan dilakukan secara luring, secara langsung di ruang persidangan. Jadi begitulah sobat-sobat sekalian perubahan mekanisme persidangan di negara kita, ya, di pengadilan manapun yang bagi saya terutama ini memang agak kurang kurang menantang proses persidangannya, karena biasanya kalau pembacaan gugatan itu dilakukan secara langsung itu bisa didengar oleh bukan hanya para pihak tapi juga oleh publik karena terbuka untuk umum, jadi bisa diikuti, bisa disimak oleh siapapun. Tapi dengan ketentuan baru sekarang persidangan elektronik itu tidak bisa, hanya para pihak dan majelis hakim saja, kecuali nanti ketika proses pembuktian dilakukan maka para pihak karena persidangan sudah dinyatakan terbuka untuk umum baru bisa mengikuti. Tapi tentu saja ada yang terputus karena ketika pembacaan gugatan itu tidak bisa mengetahui secara langsung, mendengar secara langsung apa sebenarnya objek sengketa dan permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan nanti ketika putusan dibacakan pun itu juga tidak dilakukan secara luring,
tapi hanya mengunggah putusan di website Mahkamah Agung, sehingga publik pun tidak bisa mengikuti secara langsung bagaimana majelis hakim membacakan putusannya. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang setiap persidangan selalu dilakukan secara terbuka sehingga bisa diikuti oleh publik. Demikian sobat untuk hari ini. Nantikan informasi lebih lanjut tentang perkara ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih.